terlebih dahulu. Bapak, terima kasih malam ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk bisa menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Sebelum kami beristirahat Tuhan, biar kuasa-Mu terus bekerja, memberkati setiap kami yang mendengar, dan kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap sukacita, semangat ya, tetap percaya. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana tahan badai ya. Orang benar itu pasti tahan badai, bukan tanpa badai. Kita tahu ini masa yang sulit. Tidak mungkin orang hari-hari ini berkata aku pengen bebas dari badai. Yang ada badainya makin besar. Tapi sekali lagi jangan pernah takut ya. Karena kalau kita takut dengan badai, badai itu nanti makin menelan kita. Tapi kalau kita percaya, maka badai itu pasti reda di tangan Tuhan. Makanya waktu murid-murid takut, apa yang Tuhan katakan? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau kurang percaya? Senyatanya orang takut, kurang percaya, khawatir, itu bukan dari Tuhan. Pastikan kalau sesuatu yang ada di pikiran kita menimbulkan rasa takut, sekali lagi itu berarti iblis sedang bekerja. Karena roh ketakutan jelas bukan dari Tuhan. Jangan terus direspon. Ketika iblis berjalan, berkeliling, mengaum-ngaum, itu pasti yang diaum-aumkan itu ketakutan, kekhawatiran. Iblis itu selalu menyebarkan virus takut, khawatir. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya supaya kekuatan kita habis. Orang kalau kekuatan imannya tidak pernah timbul, tenggelam terus, maka orang tidak akan lihat mujizat. Tangkep ya? Orang kalau nggak punya kekuatan sukacita, lama-lama apa yang diserang? Pasti kesehatan. Orang kalau nggak bisa sukacita, apa yang dilemahkan? Pasti kekuatan doanya nggak akan jalan. Orang kalau sudah nggak bisa sukacita, pasti mulutnya hati-hati seperti khotbah saya kemarin, karena hidup mati dikuasai lidah. Orang yang nggak bisa sukacita, takut, khawatir, maka lidahnya pasti sering berkata yang negatif, sehingga hidup matinya kita dikuasai oleh lidah. Kalau lidah kita berkata negatif, maka kita tidak akan pernah menikmati buah yang manis, perkara yang besar, dan hasil yang besar. Itu sebabnya hari ini yuk kita mau bangun terus, percaya. Pokoknya tidak ada kata tetapi. Buka mata, percaya. Sekali lagi, apabila ada sesuatu yang membuat kita takut, itu berarti iblis yang sedang bekerja. Tangkep ya? Karena kalau Tuhan yang sedang bekerja, sekalipun keadaan menakutkan, apa yang Tuhan katakan? Saya setiap kali kalau sudah imannya sudah mulai goyah, saya itu kagum dengan Tuhan ya. Begitu saya buka firman, Tuhan itu bisa bilang ini, bersukacitalah senantiasa. Beberapa hari yang lalu saya dapat pesan singkat, bersukacitalah senantiasa. Saya kaget, ternyata beberapa hari Tuhan tuh tahu ya isi hati saya. Saya lagi galau, saudara ya. Tuhan itu bisa ingatkan saya. Tuhan bilang gini, apa yang membuat engkau galau gitu ya? Apa yang membuat engkau kehilangan sukacita? Bukankah aku jauh lebih besar dari apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan? Oh, saya kaget, saudara. Oh iya, benar juga ya, beberapa hari ini yang namanya hati sama pikiran itu bisa galau, saudara. Bisa rasanya nggak sukacita, ya, bisa galau. Rasanya tiap kali iblis ngomong apa, saya juga mikir. Iblis ngomong apa, saya mulai mikir. Dan Tuhan berikan saya satu statement singkat, padat, jelas.
bersukacitalah senantiasa. Nah, hari ini kita belajar, kita ini nggak mungkin tanpa badai, ya. Kita pasti ada badai, tapi badai itu pasti berlalu. Tangkap? Kita pasti tahan badai karena badai itu pasti berlalu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Tapi badai hidup itu ketika kita tetap tinggal dalam Tuhan, badai itu pasti berlalu dengan kemenangan. Berapa hari saya dapat ayat ini bagus, ya. Yohanes 8 ayat 12. Lihat sekilas aja ayat ini sudah jadi rema buat kita yang hidup di dunia yang gelap. Saya berapa kali ngomong dengan beberapa orang yang konseling yang sudah tahap putus asa. Orang kalau putus asa itu bisa dilihat dari cara dia nangis, ya. Dan saya tahu kalau orang sudah depresinya tingkat tinggi, nangisnya beda. Kalau masih susahnya ndak seberapa, nangisnya paling cuman gini. Nah, ngerti ya? Tapi kalau sudah depresi tingkat tinggi, orang pasti nangisnya sampai nah, ini sudah benar-benar tingkat depresi yang sangat tinggi. Dan saya cuman bilang gini, buat orang-orang yang sudah depresi termasuk saudara, pesan saya, saudara, percayalah bahwa dunia ini bukan tempat hidup kita yang ideal. Tangkep ya, saudara, kalau mau hidup di dunia, bersiap-siaplah. Ini masa sukar makin sukar. Ini sudah akhir zaman. Kita harus mempersiapkan mental. Mental artinya gini, aku siap ada di masa sukar. Asal Tuhan itu tetap ada di pihakku. Kenapa? Karena selama Tuhan berjalan menyertai saudara, mau masa sukar dapur api 7 kali lipat, masa sukarnya mau diperbesar 10 kali lipat sekalipun, percayalah, kalau Tuhan ada di pihak saudara, siapa lawan kita? Berarti tidak ada masa sukar, tidak ada dapur api yang makin besar yang bisa menghancurkan hidup saudara dan saya. Terbukti Sadrah, Mesah, Abednego mau volume api diperbesar berapa kali pun, asal ada Tuhan dan malaikat yang berjalan berkeliling mengelilingi saudara dan saya sampai hari ini, kita pasti terjamin dengan selamat. Anggap ya. Jadi sekali lagi saudara, benar-benar saya mulai mempersiapkan mental buat setiap jemaat, ya. Saya mulai berkata beberapa orang, saya bilang gini, sekarang sudah bukan waktunya nuntut Tuhan kapan, tapi sekarang mulai siapkan mental bahwa kita siap menjalani masa yang paling sukar sekalipun, asal Tuhan tetap ada di pihak saudara dan saya. Kita tahu hari-hari ini ujian akhir, kita ini kayak tanah liat yang lagi dibentuk sama Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Walaupun waktu kita diremas-remas, dibanting-banting, ya, diinjek-injek, dimasukkan ke dalam oven yang panasnya luar biasa, supaya apa? Tujuannya supaya kita menjadi bejana untuk dua tujuan, ya. Jangan sampai bejana itu ada satu tujuan mulia di Roma 9, yang satu untuk tujuan yang biasa-biasa. Tentunya kita nggak mau untuk tujuan yang biasa-biasa. Jadi persiapkan hidup kita baik-baik. Nah, Yohanes 8 ayat 12 ini menjadi ayat peneguhan buat saudara dan saya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara percaya kalau ayat ini, beberapa hari yang lalu saya dapat ayat ini dan saya merenungkan, hari-hari ini dunia itu semakin gelap. Orang sudah semakin buta, makanya banyak raja tega yang ada di sekitar saudara. Kita dengar sesuatu yang menakutkan, nanti cara orang menyakiti seseorang juga lebih-lebih menakutkan. Tapi satu hal, walaupun dunia ini semakin gelap, percayalah, barang siapa mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Selalu bersama Tuhan itu ada titik terang. Tangkep ya, saudara, jangan merasa, duh gimana ya dunia ini makin sulit, makin jahat, dunia tempat kita tinggal. Saudara percaya, dunia bukan tempat tinggal kita yang ideal. Kalau kita masih mau hidup di dunia, siapkan mental. Saudara tahu ini masa sukar, artinya kita siap menjalani masa sukar bersama Tuhan. Dunia boleh gelapnya tambah gelap karena dunia ini semakin tua, dunia ini semakin jahat, dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan. Beberapa saat saya ngomong, kita semua tua, muda, ya, kaya, miskin, sukses, gagal, berhasil. Semua orang sedang dalam perjalanan menuju apa saudara? Kematian. Itu sebabnya kita hari ini lihat ya, orang tidak tahu. Jangan dipikir kalau sudah usianya masih muda, mungkin kita berpikir, oh masih lama. Enggak saudara, enggak ada yang tahu usia muda bisa meninggal dalam usia muda. Orang yang sukses di tengah karirnya, yang sukses bisa kena serangan jantung mendadak. Artinya hari ini persiapkan diri kita baik-baik. Kalaupun kita masih diberi kesempatan untuk nafas kehidupan, pada akhirnya sekalipun, misalnya contoh, orang kena kanker ya, kemudian disembuhkan, dapat mujizat, kira-kira berikutnya mati, perjalanannya bisa mati gak? Ya jelas, gak mungkin orang sudah sembuh terus sembuh selamanya, enggak kan? Walaupun sembuh, suatu kali juga pasti pulang ke rumah Bapa. Makanya hari ini yang penting, selama hidup di dunia kita tahu gak ideal dan kita sedang dalam perjalanan menuju kematian. Artinya kita dalam perjalanan menuju kehidupan yang ideal. Ideal itu yang bahagia bersama Tuhan, tidak ada orang jahat. Kuatkan, teguhkan iman kita di dunia. Kalau hari ini masih ada suami yang jahat, istri yang cerewet, ya, ada yang namanya kanker, ada yang namanya bangkrut, tapi menuju kehidupan ideal semuanya nggak ada. Jadi sekali lagi, ketika kita siap menjalani kehidupan yang tidak ideal di dunia ini, kuatkan, teguhkan hatimu. Itu perintah Tuhan. Yang pasti di dunia yang gelap ini tetap ada terang kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ada 3 hal yang saya akan bahas. Tahan badai, ya. 1 Korintus 16 ayat 13. Saudara, hari ini jangan terus berjaga-jaga tentang uangmu dipertahankan supaya nggak sampai minus-minus. Saya terlalu percaya semakin saudara fokus untuk hal-hal yang sia-sia di dunia, saudara tidak tahu tujuan Tuhan memproses hidupmu. Apa sih tujuan Tuhan proses hidup kita? Supaya iman kita itu timbul. Pada kenyataannya banyak orang imannya tenggelam hari-hari ini, sehingga ujian kita nggak lulus. Berapa banyak orang hari ini imannya bukannya timbul seperti emas, malah tenggelam. Banyak orang sudah takut, khawatir, tawar hati sama Tuhan. Kenapa? Karena cuma diukur kenapa Tuhan tidak selesaikan masalahku. Tapi senyatanya saudara tidak pernah berpikir hari ini masalah kita belum diselesaikan karena Dia sedang menyelesaikan hidup saudara dan saya. Hari ini pastikan orang benar itu pasti tahan badai. Badai itu cuman merubah kehidupan kita supaya belajar percaya. Makanya Tuhan waktu murid-murid panik, apa yang dikatakan Tuhan? Mengapa kamu kurang percaya? Itu yang jadi tanda tanya. Tuhan tidak bingung dengan badainya, karena badai itu pasti aman. Tapi yang membuat Tuhan memberi tanda tanya itu pertanyaannya, mengapa kamu kurang percaya? Hari ini pertanyaan yang sama yang Tuhan lagi lontarkan buat saudara dan saya yang lagi stres, takut, cemas, khawatir. Mengapa kamu kurang percaya? Bukankah
Tuhan sudah berkata bahwa aku Immanuel, aku ini akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku yang mencukupkan, aku yang akan memberikan engkau pemeliharaan sampai pada akhirnya. Dan saudara lihat 1 Korintus 16:13. Sekali lagi, selama kita fokus dengan kerajaan Allah dan kebenarannya, percayalah, hidup kita pasti semuanya ditambah-tambahkan. Ayub semuanya aspek ditambah-tambahkan. Kenapa? Karena Ayub itu bisa imannya timbul seperti emas. Tangkep ya. Jadi sekarang kalau tahan badai, apa yang dikatakan 1 Korintus, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Bukan berjaga-jaga lagi lihat suamimu kemana, kok ndak pulang-pulang, keuanganku gimana, saudara jagai, terus uangku gimana, rugiku gimana, enggak saudara. Tapi sekali lagi berjaga-jagalah. Firman Tuhan berkata, berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Yang ke-14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara percaya Tuhan tuh mau di tengah saudara teguh dalam iman. Orang yang hari ini hidupnya teguh dalam iman, maka orang yang pasti dapat tahan badai. Orang kalau imannya sudah goyah, responnya pasti salah. Berapa banyak orang benar, ya? Kalau menurut survei beberapa saat yang lalu, sampai saya kaget, ada seorang yang bilang gini, Bu Eli tahu enggak? Menurut survei hari-hari ini, yang banyak hutang online itu juga termasuk beberapa survei data, itu juga hamba-hamba Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen dari KTP-nya juga menurut survei, mereka suka hidup dalam kepanikan. Sehingga mereka terjerat hutang online, ya, sampai beberapa saat kemarin pelayanan juga kaget, survei juga ternyata di penjara juga banyak orang yang masuk penjara karena judi online, ya. Makanya hari-hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan, kita ini tahu ini masa yang sulit. Saudara persiapkan hati aja, kuatkan, teguhkan hatimu. Yang pertama yaitu teguh dalam iman. Yang kedua, Tuhan mau kita tetap kuat. Kalaupun imanmu sudah percaya. Oh, saya dulu belajar dilatih untuk tidak melihat itu tidak mudah, saudara. Saya bisa sampai ke level iman seperti hari ini karena saya dilatih Tuhan bertahun-tahun. Saudara tahu, saya berdoa 40 hari. Dilanjutkan lagi berdoa dengan penyembahan tiap hari dengan satu tujuan, rumah tangga saya segera pulih. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali selesai penyembahan 40 hari doa puasa, selalu yang terjadi, rasa percaya saya hasilnya sangat mengecewakan. Jujur mama saya sampai bilang gini, Tuhan kenapa ya kok seperti ini lagi? Apa yang saya percayai dengan keyakinan saya bulat, saudara, bukan enggak bulat, saudara. Saya selalu berkata percaya. Wow, percaya. Tapi setelah selesai 40 hari, setelah doa, apa yang dihasilkan dari percaya, yaitu hasilnya sangat mengecewakan. Bahkan kita sampai semua tim yang berdoa gini, aduh Tuhan, padahal sudah 40 hari kita teriak-teriak peperangan dalam nama Yesus. Kita berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, kita nyanyi nama Yesus, menara yang kuat tiap hari. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, darah Yesus, nama Yesus. Setiap hari, saudara. Ya, saudara percaya apa yang saya dapat? Tanya mama saya. Mama saya sempat kecewa, sempat bilang gini, kenapa Tuhan
mengecewakan kok hasilnya seperti ini. Tapi saya cuma bilang sama mama saya, ya sudahlah mah, mau diapakan. Kalau memang yang membuat mujizat, yang membuat keputusan sutradara kehidupan itu belum memulihkan, ya kita nggak bisa apa-apa. Kita makin melawan Tuhan, kita makin bonyok. Lebih baik tinggal di dalam ruang tunggunya Tuhan sambil menantikan waktunya yang tepat, dia pasti genapi. Dan benar-benar saudara tahu, yang kedua, tidak ada yang salah. Waktu sudah teguh dalam iman, kalaupun hasilnya sangat mengecewakan, firman Tuhan berkata, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, be strong. Jangan sampai kalau imanmu hari ini sudah percaya tapi hasilnya mengecewakan, pastikan iman kita tetap teguh, kita tetap berdiri, tetap kuat seperti laki-laki. Dan yang ketiga, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Karena tanpa kasih, orang tidak akan pernah tahan badai. Berapa banyak rumah tangga hancur karena tidak melakukan segala sesuatunya dalam kasih. Orang masih melakukannya dengan menyimpan sakit hati, orang menyimpan amarah, orang menyimpan kepahitan, orang menyimpan dendam, sehingga di dalam kehidupan rumah tangga, berapa banyak rumah tangga gak bisa tahan badai karena tidak melakukan segala sesuatu perbuatannya dengan kasih. Berapa banyak suami istri yang mengawali dengan roh, saling mencintai, ya, saling mengampuni, saling mendukung pada awalnya, mengakhiri dengan daging, yaitu saling menyakiti, saling menuntut di pengadilan, saling menghakimi, saling menyalahkan. Kita sebagai anak Tuhan, 3 hal ini, karena ini masa yang sukar. Kalau kita mau tahan badai, percayalah 3 step. Yang pertama yaitu teguh dalam iman. Yang kedua, tetap kuat, ya. Yang ketiga yaitu lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi 3 hal ini stepnya jelas, sederhana tapi tidak mudah. Tapi percayalah, kalau sampai urutan pertama yaitu tetap teguh dalam iman, dan yang kedua tetap kuat, itu berarti waktu kita sudah percaya hasilnya mengecewakan, Tuhan berpesan tetap kuat, karena aku sedang membawa engkau kepada iman next level. Iman yang makin dimurnikan, bukan hanya 40, 50, 60, tapi iman yang murni. Istilahnya kalau emas itu murninya sudah 24 karat. Tangkep ya, saudara, kita semua hari ini sedang dibawa Tuhan untuk tahan badai. Kita pasti tahan badai ketika kita tetap punya iman yang teguh di dalam iman. Satu hal yang saudara percaya, selama kita belajar tidak melihat fakta, pasti iman kita teguh. Tapi kalau melihat, orang tuh biasanya gini, kalau sudah lihat fakta, apa yang kemudian masuk pikiran, kemudian dari pikiran masuk hati. Nah, kalau sudah mulai mikir dan hati kita sudah mulai galau, percayalah, respon kita pasti salah. Kita pasti kehilangan semangat, kita pasti kehilangan sukacita, kita bawaannya bete, kita bawaannya galau, kita bawaannya tawar hati. Kenapa? Dan orang yang tawar hati pada masa kesesakan, maka kecil kekuatan. Dan iblis itu selalu berjalan berkeliling mencari orang yang kecil kekuatannya. Tangkap ya. Ada berapa banyak, makanya saya pernah cerita, saya pelayanan di luar pulau, saya ketemu istri hamba Tuhan, dia berkata, "Bu, doakan, hari ini suami saya sudah tidak mau ke gereja, tidak mau khotbah." Kenapa? Karena suami saya kecewa sama Tuhan, dia nggak bisa bayar angsuran yang jatuh tempo selama beberapa bulan.
Dia merasa Tuhan itu kok ndak jawab doanya. Dia merasa hamba Tuhan ndak bisa bayar angsuran. Malu katanya. Dia ndak mau khotbah, dia nggak mau datang beribadah. Ada berapa banyak orang yang selalu merasa diposisikan ketika dia sudah melayani Tuhan, Tuhan pasti kasih fasilitas VIP. Siapa yang bilang? Jujur, kalau saudara lihat hidup saya sempat marah sama Tuhan berapa tahun yang lalu. Saya bilang, Tuhan, saya melayani Tuhan, konselingi orang. Orang lain pulih teletabis masuk di YouTube, banyak yang dipulihkan. Bahkan buah sulung saya sudah kesaksian. Ya, kalau saudara lihat di YouTube itu buah sulung saya sudah kesaksian, yang lihat viral mungkin hampir 1 juta orang. Saudara lihat ya, kira-kira saya makin berdarah-darah. Apakah saya bisa berkata, saya sudah tidak melayani Tuhan, saya malu Tuhan, saya malu, saya pulihkan banyak orang, tapi Tuhan itu loh tidak pulihkan. Seperti seorang Paulus. Paulus itu pulihkan orang yang sakit, sembuh, tapi buat dia duri dalam dagingnya. Ketika dia berdoa, berseru 3 kali, di situ Tuhan tidak jawab, duri dalam dagingnya segera berlalu. Kira-kira kita sebagai seorang hamba Tuhan bukan berarti ketika kita bisa berkhotbah, kita bisa bawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, kita ini mendapat VVIP tanpa masalah, tanpa air mata, tanpa badai. Enggak. Justru kita semakin dimurnikan. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita hanya bisa khotbah, gak ngelakuin firman. Jujur, kalau seorang hamba Tuhan hanya pintar khotbah tapi gak jadi pelaku firman, itu bukan orang hebat. Walaupun saudara gak usah khotbah, saudara percaya, walaupun kita semua ini yang nggak bisa khotbah, nggak bisa nyanyi, nggak punya suara emas, tapi saudara konsisten jadi pelaku firman, saudara di mata Tuhan adalah seorang hamba yang setia. Seperti firman Tuhan nanti, hai hamba yang setia. Tuhan lagi cari hamba di Wahyu 19, hamba yang setia dan benar. Orang yang hamba setia selalu berkata, Tuhan, turutlah kebahagiaan dengan Tuhan. Hari ini percayalah kita, hari ini tahan badai dengan 3 langkah. Teguh dalam iman, tetap kuat, dan lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Orang yang berdiri teguh dalam 3 level ini pasti jadi orang yang hebat. Imanmu pasti akan kuat. Ya, timbulnya seperti emas nanti, tetap kuat, pasti responmu benar, dan hal dalam hidupmu selalu melakukan dengan kasih di masa yang makin jahat. Orang makin jahat sama kita, kalau orang melakukan segala sesuatu dengan kasih, kita akan semakin baik. Itu posisi kita. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lagi disakiti orang dengan seraja-raja tega yang tidak tahu berterima kasih, yang dalam tanda kutip keterlaluan, apa yang Tuhan harapkan? Orang lain makin jahat, jangan sampai kita terpancing emosi, bawaannya ikut terpancing emosi. Tapi yang Tuhan mau, bawaannya kita tetap bawaan kasih. Jadi sekali lagi, semakin saudara diperlakukan jahat, semakin memperbaik, semakin memberikan kasih, saudara semakin murah hati mengampuni, karena berbahagialah orang yang memberi. Nah, teguh dalam iman itu Kolose 4 ayat 2 poin lagi kita selesai. Ini cepat kok ya, saudara bisa tidur. Jadi sekali lagi saya cuman minta, setelah saudara mengalami masalah sebesar apapun, dengan ST ini harapan saya saudara mulai belajar percaya. Karena kalau iblis berkeliling, dia pasti mengaum-ngaum tentang sesuatu yang menakutkan. Saya diberi peneguhan sama Tuhan. Tuhan cuman bilang gini, Eli, aku mau engkau menyuarakan suaraku, supaya apa yang engkau gemahkan, iblis bisa mengaum-ngaum untuk menakutkan, tapi
Tuhan mau saya setiap hari ya mengaum, kalau singa mengaum-ngaum ya, iblis itu singa mengaum-ngaum. Kalau saya adalah seorang Eli Kurniawati yang berkhotbah ya. Makanya Tuhan tuh bilang 1 minggu yang lalu, Tuhan bilang gini buat saya. Ini sudah saya sharingkan beberapa kali khotbah. Saya kaget. Tuhan bilang gini, kamu punya 3 jabatan seperti Rasul Paulus. Saya tanya, apa Tuhan? Kamu bersyukur ndak lewat proses yang ndak mudah? Kamu sekarang jadi P, penjala jiwa. Kamu jadi P, yaitu penginjil. Kamu jadi P-nya apa? Penulis. Sama loh. Saya pikir, oh iya bener juga ya, saya nulis buku renungan juga sudah sampai hari ini ya konsisten ya. Saya juga jadi penginjil sampai hari ini, di masa sukar saya juga konsisten, makin konsisten. Penjala jiwa juga iya. Kira-kira kebanggaan saya apa? Bukan karena masalah saya sudah teletabis, tapi karena Tuhan sudah berikan saya gelar 3P. Tuhan bilang gini, tidak semua orang bisa punya talenta 3P. Mungkin orang cuma jadi penjala jiwa, belum tentu jadi penulis. Mungkin orang bisa jadi penulis, belum tentu bisa jadi penginjil, pengkhotbah. Ya, itu sebabnya malam ini yuk tidak usah takut. Baca Kolose 4 ayat 2. Apa yang Tuhan mau kalau tekun dalam iman? Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Orang kalau teguh dalam iman itu ndak mungkin jauh dari kehidupan doa. Tangkep ya? Yang pertama doa, berjaga-jaga, mengucap syukur. Itu membangun iman yang teguh. Ya sudah Tuhan, dalam keadaan sulit, kekuatan kita cuman berdoa, berjaga-jaga dalam respon yang benar, dan mengucap syukur dalam segala hal. Saudara percaya, waktu kita hari ini bertekun dalam doa dan kita berjaga-jaga dan kita bisa mengucap syukur, maka iman kita pasti timbul seperti emas. Saudara percaya, hari ini berjaga-jaga itu lewat apa? Baca firman itu. Kalau saudara nggak baca firman, saudara nggak mungkin iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Dan waktu saudara belajar berdoa senantiasa, mengucap syukur senantiasa, ya merenungkan firman senantiasa, iman timbul dari pendengaran akan firman. Makanya yuk kita semua hari ini jangan menidurkan jam doa, berjaga-jaga dengan merenungkan firman. Yang ketiga, mengucap syukur, karena orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang tahu berterima kasih bahwa dalam segala hal Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa saya selalu bersyukur walaupun proses hidup saya dibawa ke level api yang besar? Karena saya tahu Allah tetap turut bekerja di dalam segala hal. Nggak mungkin ujung-ujungnya set ending. Saya selalu berkata di depan iblis, Tuhan lagi bawa skenario hidup saya memang kelihatannya berdarah-darah. Dan ada banyak suara yang saya dengar selalu berkata, kasihan deh lu, malang nasib lu, setia sama orang ndak setia, ya bodohmu sendiri. Tapi sekali lagi saya tetap berkata, mengucap syukur buat suami yang terbaik, buat keluarga yang terbaik, karena justru lewat suami dan keluarga ini yang prahara dalam rumah tangga saya, di situ saya terbentuk. Tangkap ya, saya bisa terbentuk jadi hamba Tuhan tadi 3P itu. Penjala manusia, penginjil ya, pengkhotbah juga, dan penulis. Penginjil dan pengkhotbah itu sama ya, hampir sama. Saya percaya dengan penginjil, dengan pengkhotbah ya, dengan penjala manusia dan penulis,
itu salah satunya. Nggak mungkin kalau hidup saya dalam zona nyaman, nggak mungkin saya bisa hari ini menjadi seorang Ibu Eli Kurniawati, gelarnya evangelis. Tapi pasti Ibu sosialita terus kalau nggak ada proses. Tapi lewat proses, yuk hari ini kita mau berdoa aja ya. Tekun, berjaga-jaga, tetap renungkan firman dan mengucap syukur. 3 kekuatan sinergi ini akan membuat kita tetap teguh dalam iman. Yang kedua, tetap kuat ya. Tadi pagi saya sudah share renungan ini di Efesus 6 ayat 10 yang berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kalau kita nempel sama Tuhan, pasti kuat. Apa yang membuat rahasia saya kuat? Itu karena saya punya kedekatan sama Tuhan. Kalau enggak dekat sama Tuhan, enggak akan pernah. Dan kekuatan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Jujur, kalau kita mau mengandalkan hidup kita hari ini, kita nggak punya kekuatan. Saudara yang sudah bangkrut, kekuatan modalmu sudah nggak ada. Jangan hutang online. Saudara yang sudah hari ini divonis kanker, kita mau cari kekuatan tabib, dokter, obat yang mahal sekalipun, kekuatan kita sudah tidak mampu, saudara. Saudara yang sudah ditinggal pasanganmu, kekuatanmu sudah nggak mampu. Kalau pasanganmu sudah buta, walaupun dia dinasehati sampai saudara mau capek mulutnya sekalipun, dia tidak akan pernah berubah. Satu-satunya yang membuat kita tetap semangat, jangan terus pakai kekuatan kita. Kekuatan pikiranmu, istirahat, rest sudah. Kekuatan apa lagi? Kekuatan yang namanya hebat, kehebatan kita sudah tidak hebat hari ini. Yang hebat tetap Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus kuat. Yang pertama yaitu andalkan Tuhan, maka kita akan diberkati. Saudara percaya, waktu kita mengandalkan Tuhan tanpa saudara sadari, saya waktu mengandalkan Tuhan, saya sedang hidup dalam berkatnya Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, orang mengandalkan Tuhan itu hidup dalam berkatnya tanpa kita sadari. Bahkan Mazmur 84 ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Artinya waktu kita mengandalkan Tuhan, selain kita hidup dalam berkatnya Tuhan, kita juga hidup dalam kebahagiaan. Karena ini firman. Bahkan firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Berarti waktu kita mengandalkan Tuhan, kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Inilah yang dimaksud tetap kuat, be strong. Orang kalau mengandalkan Tuhan, tenang aja, pasti kuat. Justru makin kuat lihat berkatnya Tuhan, makin kuat lihat kebahagiaan, makin kuat berdiri, yaitu menanggung segala perkara. Makanya hari ini siapa yang sudah tidak habis akal, putus asa, rest pikiran, jangan peras otak terus, nanti putus. Karena urat syaraf di dalam kapasitas otak manusia itu bisa putus. Kalau putus nanti jadi hun-hun, ketawa-ketawa sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri, ke rumah sakit jiwa, karena ini error. Makanya kalau kita mau tetap waras, kita tetap semangat, tidak ada lain. Tuhan, kekuatanku sudah tidak mampu, tapi aku tahu, aku mau tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Engkau yang berperang buat keuanganku. Aku sudah tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, tapi aku tidak mau hutang online. Aku tidak bisa apa-apa, tapi aku tidak mau cerai Tuhan. Aku tidak bisa punya kekuatan apa-apa, walaupun ani-ani wanita tobat menindas aku tidak mau punya kekuatan untuk membalas, karena aku tidak mau mencuri haknya Tuhan. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Tidak usah dicuri, saudara. Saudara semakin mau melabrak pelakor,
ani-ani, wanita tobat, maka kita sedang mengambil haknya Tuhan. Kita juga bersalah di mata Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi, yang boleh menghakimi itu cuma Tuhan. Yang boleh membalas itu cuma Tuhan. Jadi jangan ambil hak pembalasan, jangan ambil hak untuk menghakimi dan menghukum, mendidik. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau jika aku didik, aku hajar. Jangan ambil haknya Tuhan, pembalasan, hak untuk mendidik suami kita, hak untuk menghajar suami kita. Itu semua bukan haknya kita, termasuk menghakimi. Izinkan itu haknya Tuhan, Dia yang melakukan. Makanya 3 hal. Yuk hari ini andalkan Tuhan, ya, tidak usah takut. Maka kita pasti hidup dalam berkat-Nya, kita pasti hidup dalam kebahagiaan, dan kita pasti hidup di dalam kekuatan-Nya. Tangkep ya, makanya andalkan Tuhan. Sudahlah, ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, Tuhan aku sudah ndak mau mikir. Justru saya melihat ada banyak orang mengalami terobosannya Tuhan ketika dia sudah berserah total. Ndak banyak mikir, tapi dijalani. Makin banyak mikir, iblis tahu kelemahan kita. Makanya jangan dipikiri, tapi dijalani aja. Dijalaninya dengan semangat, percaya. Hari ini tidak melihat, besok pasti melihat. Nah, kita akan melihat bagaimana tahan badai. Orang yang tahan badai pasti lihat badainya berlalu dengan kemenangan. Seringkali kita sendiri yang membuat kita tidak tahan badai. Yang terakhir yaitu kasih. Kasih itu simple. Kalau 1 Korintus 13 ayat 4, yuk lakukan segala sesuatu dengan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jadi sekali lagi yuk, di tengah masa yang makin jahat, suamimu error, istrimu error, anak-anakmu error, jangan sampai ketika semua orang sekitar kita error. Jujur waktu saya dulu ngalami proses, saya melihat semuanya error, saudara. Termasuk saya error. Waktu rumah tangga saya awal goyah, saudara. Saya lihat suami saya error. Saya lihat anak-anak juga error, hidup dalam kepahitan. Termasuk diri saya sendiri juga error. Satu rumah error, saudara. Bayangin kalau satu rumah error, kira-kira gimana masa depan seisi rumah? Ya pasti error semua, ndak lihat masa depan. Tapi saya bersyukur waktu itu Tuhan bilang gini, kamu yang bisa menyelamatkan suami dan anak-anakmu. Kamu semakin ndak waras, kamu akan lihat keturunanmu juga ndak waras nanti. Saya sadar diri, hari itu saya cuma diingatkan Tuhan, kamu ndak ada jalan lain. Lakukan segala sesuatu hanya dengan kasih. Kasih tebar pesona, kasih senyum buat orang yang nyakiti kamu, termasuk suamimu. Ndak usah uring-uringan, karena kasih itu identik dengan sabar. Lakukan segala pekerjaanmu. Mau kita kerja di kantor, disakiti teman kantor, lakukan dengan kasih, sabar, murah hati, tidak iri hati, dan tidak sombong. Seringkali gara-gara suka membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya dengan kasih. Kok enak? Kok enak? Sekali lagi, hidup bukan kok enak, kok ndak adil, kok rasanya Tuhan itu tega. Tapi sekali lagi, perintah Tuhan, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Karena begitu kita melakukan dengan kasih, maka kita mau tidak mau, mulai hari ini ibu-ibu, bapak-bapak dalam rumah tangga, yuk mulai disiplin, sabar, disakiti terus murah hati, kasih pengampunan, jangan pelit, kasih kata maaf, jangan pelit, kasih senyum, jangan pelit. Mulai hari ini nggak boleh pelit dalam mengampuni, nggak boleh pelit untuk berkata maaf, nggak boleh pelit untuk memberi senyum, nggak boleh pelit masain masakan yang enak buat suami, nggak boleh pelit hari ini ya untuk melayani suami, melayani istri, istri melayani suami. Semua berikan yang terbaik, karena kita mau hari ini tahan badai.
Banyak orang nggak bisa tahan badai saat disakiti karena nggak bisa sabar. Berapa banyak perceraian terjadi karena kita nggak bisa sabar, nggak bisa murah hati. Kita ini iri hati, suka membandingkan, kok enak pelakor disayang-sayang. Sekali lagi nggak perlu itu dilakukan, dan tidak sombong, memegahkan diri. Berapa banyak istri-istri yang pintar cari uang selalu berkata sama saya, "Bu, saya walaupun cerai, saya nggak butuh suami saya. Selama ini saya bisa mencetak dolar keuangan saya sendiri. Emangnya gua butuh apa suami?" Itu orang yang sombong. Kalau kita sombong, respon kita pasti salah. Nggak akan pernah kau tahan badai, justru rumah tanggamu makin hancur. Tapi waktu kita bermegah di dalam kasih, kita tetap sabar. Disakiti ya sabar, difitnah ya sabar. Kita juga murah hati, berikan suami senyum, ya, tebar pesona, maaf, dimasakin yang enak. Nggak usah pelit, saudara. Dan kita nggak perlu bandingkan iri hati, kita nggak perlu sombong, siapa aku, nggak perlu. Kita belajar untuk rendah hati, nggak perlu sombong. Itu definisi kasih. Makanya kalau kita bisa lakukan 3 step ini, badai apapun, baik badai keuanganmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, anak-anakmu, percayalah, badai pasti berlalu dengan kemenangan. Teduh, tenang sekali. Itu janji Tuhan, tenang aja. Ya, saudara, malam ini yuk tetap, yang pertama, teguh dalam iman, tetap berdoa, tetap berjaga-jaga, merenungkan firman, bersyukur. Gampang ya, saudara. Ingat, saudara, hari ini kekuatan kita, semakin kita menidurkan jam doa, ndak baca firman, banyak bersungut-sungut, imanmu akan semakin tenggelam. Sekali lagi, tujuan Tuhan, imanmu timbul seperti emas. Kalau kita hari ini sadar, iya ya, saya dimaksa yang makin sukar, seharusnya imannya percaya. Namanya timbul itu ndak boleh tenggelam. Kalau tenggelam jadi takut, tangkap ya. Jadi sekali lagi, prakteknya, kalau ada hal yang buruk, fakta yang tambah buruk, saudara harus berkata, percaya, timbul terus percayanya, ndak boleh tenggelam. Selakin saudara tenggelam, takut, khawatir, cemas, maka kekuatan kita makin merosot, lemah, hancur. Iblis yang menang. Saudara, hari ini kalau Tuhan di pihak saudara, jangan sampai imanmu terus takut, khawatir, cemas ya, tapi timbul terus. Aku percaya. Sudah 3 langkah, percaya saja ya, asal saja, syukuri saja apapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Level yang kedua apa tadi? Tetap kuat ya, be strong. Kalau sudah mau kuat, enggak ada. Orang makin ngandalin kepintarannya sendiri, makin hancur. Orang ngandalin kekuatannya sendiri, makin terpuruk, makin terkutuk. Tapi waktu kita ingin jadi kuat, harusnya kita tetap mengandalkan kekuatan yang unlimited. Saudara tangkap ya, manusia yang saudara harapkan untuk cari uang, manusia itu juga unlimited. Saudara ngandalin obat juga unlimited. Saudara mau ngandalin uang ini juga ada batasnya loh. Saudara mau ngandalin apa coba di dunia ini? Nggak ada, semuanya. Uang bisa habis, kepintaran juga hari ini nggak menjamin ya. Karena kita tidak pernah prediksi apapun. Saya punya seorang kenalan yang hebatnya luar biasa. Hebat untuk belajar sekolah saham. Suatu kali saya tanya, gimana caranya? Yuk, kamu kan pinter saham. Apakah setiap kamu main saham, kamu jual beli saham, kamu pasti selalu menang? Siapa yang bilang? Justru orang pinter itu malah banyak kalahnya. Loh kok bisa ya? Karena terlalu berhati-hati, mikirnya tambah ruwet, di situ tambah banyak ruginya. Semakin saya mulai berpikir hal yang simple, dan dia juga orang Kristen, dia bilang ini, kalau saya mau main saham, nggak mau ngandalin ini, makin ngandalin 2+5, 5+2, hari ini prediksi turun naik, saya semakin kalah. Tapi waktu saya berdoa, saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saham ini, Tuhan, aku mau beli, nanti Tuhan yang berkati.
tanpa banyak pikiran yang stres rumit seperti apapun, tapi mengandalkan Tuhan, dia berkata hidupnya makin diberkati. Kenapa? Karena kepintaran kita sebagai manusia, mau sekolah S berapapun, kita tidak pernah tahu prediksi, tangkap ya. Tapi Tuhan sudah tahu jalan hidup saudara. Ayub itu hebat, Tuhan tahu jalan hidupnya. Yang pasti Tuhan, Ayub berkata, yang pasti yang penting aku timbul aja seperti emas, jalan hidupku aman kok. Itu pasti saudara. Tuhan tahu jalan hidup. Yang penting waktu saudara sudah timbul seperti emas, Ayub waktu sudah timbul seperti emas, jalan hidupnya gimana? Oh, luar biasa. Dia melihat mujizat, dia melihat rencana Tuhan digenapi, dia melihat pengembaliannya 2 kali lipat. Makanya sekarang yuk kita mau tahan badai, mau lihat badaimu berlalu dengan kemenangan, gak ada lain. Tetap teguh dalam iman, tetap kuat. Dan yang ketiga, jangan lupa, karena kasih hukum yang terbesar, lakukan kasih. Katakan, sabar sudah. Murah hati, disuruh ngampuni unlimited ini ya sudah. Tuhan berapa kali harus ngampuni, ya sudah murah hati. Orang murah hati tidak pernah memberikan batasan untuk berhenti mengampuni. Tapi orang murah hati, berapa kali pun disakiti, dia tetap akan murah untuk memberikan pengampunan. Dia tidak akan pelit untuk senyum. Berapa banyak saudara, saya nggak mau senyum setiap kali saudara buang muka. Karena tiap kali saudara ketemu dengan orang yang nyakiti saudara, saudara sudah nggak mau lihat wajahnya. Ini orang yang sombong, hati-hati. Kalau kita melakukan ini, saudara tidak melakukan segala sesuatu dengan kasih, maka saudara tidak akan melihat bagaimana kita bisa tahan badai. Tuhan Yesus memberkati, tidur, istirahat, tidak usah banyak mikir, sudahlah. Kita jadi orang benar itu istilahnya kayak domba dibawa pembantaian. Bodoh-bodohan, domba itu bodoh ya, disuruh apapun pokoknya ngikuti aja gembalanya. Semakin pinter nanti kita semakin keluar dari arusnya, jalannya gembala mau tuntun kita kemana, ngikut aja, ngekor aja. Tuhan tidak mampu apa-apa, sudah andalkan Tuhan. Hari ini kekuatan kita, kalau Tuhan berkata yuk berdoa, jaga-jaga renungkan firman, ngucap syukur, maka itulah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa ya. Saudara percaya hari-hari ini kita mau lebih lagi dengar apa kata Tuhan. Sudah, pokoknya satu hal, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Semakin saudara takut, semakin saudara buka celah buat iblis untuk bekerja. Tapi semakin saudara percaya, saudara akan menutup celah untuk iblis bisa bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa malam ini kami mau tidur dengan tenang, percaya. Kami tidak mau banyak nyampah. Kami tahu bahwa hidup kami akan tahan badai. Kami tidak mau lagi Tuhan, iman kami tenggelam, tapi timbul terus percaya, 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 percaya. Setiap kali tidak ada kata tetapi. Percaya itu percaya saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau istirahat, kami mau tidur, kami mau merendahkan hati kami untuk kami berkata terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat satu hari kami sudah melewatinya dengan sukacita. Anugerah-Mu itu sudah cukup buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biar kami mau mengangkat tangan untuk menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Istirahat, happy ya, happy ye. Ya, besok ada Zoom, jangan lupa ya, saya yang khotbah, ada kesaksian juga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat, menikmati berkatnya Tuhan.